Warganet tengah memperdebatkan kebijakan royalti lagu. Perbincangan ini muncul lantaran pelaku usaha wajib membayar royalti jika memutar lagu di tempat usahanya. Sementara itu, ada anggapan sebagian warga bahwa pelaku usaha punya andil dalam promosi lagu tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan ini diperkirakan timbul dari dua pihak, yakni pihak dari LMK selaku pemegang wewenang atas penarikan royalti yang belum transparan dan pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran. Hal ini yang membuat penyelesaian soal polemik royalti menjadi tidaklah mudah. Soal kisruh di media sosial terkait royalti musik itu memang pertama yang harus kita lihat dulu adalah memang aspek sosialisasi dan edukasi tentang informasi mengenai performing royalti ini tuh memang bisa dikatakan masih kurang ya. Jadi latar belakang pengetahuan masyarakat secara umum itu memang belum banyak mengenai royalti ini, sehingga ketika ada perdebatan di media sosial dari kalangan musisi pencipta dan mungkin dari pihak pengguna lagu itu sendiri, akhirnya tidak berdasar pada satu jalan track gitu. Jadi dia kemana-mana, jadi kayak bola panas seperti itu. Jadi karena aspek pengetahuan yang memang yang kurang disosialisasikan dan kurang diedukasi ke masyarakat seperti itu. Karena kan kalau berbicara royalti kan itu bermacam-macam ya. Ada yang sifatnya mekanikal, ada yang sifatnya yang namanya performing royalty ketika dia di ruang publik dimainkan. Ada juga yang sinkronisasi dari misalnya ketika musik digunakan dan disinkronisasikan dengan video. Nah itu macam-macam. Nah yang saya perhatikan tuh di media sosial, taunya orang royalti, tapi ada pembagian atau kategorisasi ini yang belum begitu banyak yang membahas sebenarnya. Minus bang, royalti itu cuma potensi 6 triliun. Tapi Gubernur Bari bilang loss-nya dia bisa 300 triliun. Dari wisatawan mancanegara yang stay-nya di villa dan tidak diakomodasi yang berizin. Kan ini problem sebenarnya yang lebih besar gitu loh kalau menurut saya. Jadi di kami itu tetap menyuarakan itu. Nomor satu, tetap akuntabel, transparan, dan juga pengawasannya harus fair. Sekarang sebenarnya harus ada solusi karena zamannya udah zaman modern ya. Udah misalnya kalau dari sisi LMK-nya dia harus digitalize, organisasinya juga harus profesional, harus transparan ya. Harus dengan kapan aja diaudit nggak ada masalah kalau udah digitalize kan. Sehingga juga semuanya bisa terbagi dengan baik dan tepat sasaran. Sebenarnya masalahnya dari situ tuh awalnya sih aku pikir, karena pembagiannya tidak merata, tidak transparan, mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, akhirnya kemana-mana sebenarnya. Permasalahan tarif itu juga memang harus disosialisasikan. Terus kemudian apa perbedaan misalnya ketika memainkan live music, ketika memutar rekaman, itu kan ada aturan-aturannya. Dan kemudian misalnya berapa perbedaan tarif di hotel dengan restoran atau kafe-kafe. Nah itu yang mesti jelas duduk bersama. Harus ada kesepakatan bersama antara pengguna lagu dengan LMK dan juga para pemegang ini ya, yang memberi kuasa kepada LMK. Aku sih berharap LMK jangan banyak-banyak lah. Kalau bisa satu benar-benar kredibel satu. Karena apa? Karena banyak LMK juga semakin banyak kesempatan untuk menjadi tidak sempurna ininya hasil kerjanya. Karena apa? Digitalisasi itu investasinya gede banget loh. Nggak semua LMK bisa membiayai itu gitu loh. Masalahnya kan untuk jadi LMK gampang banget. Lu kumpulin berapa orang aja yang mengaku sebagai pencipta lagu. Nih gue bisa ngomong kayak gini ya. Jadilah kau. Jadi gampang banget. Istilahnya barrier entry-nya ya. Kan semakin bisnis tuh semakin hebat, barrier entry-nya semakin sulit. Sehingga dia nggak bisa disaingin. Nah kalau itu udah terjadi, baru dia bisa kredibel. Alhamdulillah kemarin diwakili sama teman yang lain, musik tradisi, dengar pendapat dengan teman-teman LMKN, LMK yang lain, WAMI dan lain-lain, juga DPR. Sepertinya terlihat selesai ya jadi mereka semuanya kemarin setelah pertemuan ada target 2 bulan ini harus selesai bikin rancangan undang-undang hak cipta gitu. Teman-teman LMK dan lain-lain
ataupun musisi, pasti nggak bisa lepas dari teknologi. Seperti kayak Shazam ataupun yang lain, tinggal klik, oh lagu apa nih? Klik, udah. Tapi masalahnya kalau saya ngelihatnya gini, saya nggak pungkiri banyak teman-teman di sini, anak muda di sini, pinter-pinter. Banyak banget orang Indonesia itu pinter-pinter. Tapi masalahnya, itu nggak murah bikin teknologi itu. Tidak murah. Nah pertanyaan saya, apakah negara siap membantu? Karena itu yang saya dengar aja minimal 300 M. Minimal. Nah, cukup mahal memang. Untuk apa tuh? Itu buat bikin kayak kalau TV itu kayak decoder. Kalau TV itu zaman dulu ya. Kalau tahu masih ingat zaman dulu itu decoder. Nah, iya, kalau sekarang mungkin ada alat juga. Nanti bisa ditaruh di restoran, hotel, kafe, karaoke dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu teknisnya gimana. Tapi kalau apakah yang pasti butuh server gede, balik ke internet kalau mau besar ya. Nah itu pertanyaannya, apakah semuanya siap dalam pembiayaan itu yang tinggi, belum lagi maintenance dan lain-lain. Seperti misalnya kayak, kenapa kita nggak bikin kayak Spotify, Shazam gitu? Oh iya, kalau cuma beride-ide kita bisa. Tapi prakteknya itu nggak gampang dan perlu biaya tinggi sekali gitu. Kadang-kadang ya, yang punya tempat, baik kafe, terus restoran, hotel dan lain-lain, atau TV atau apa gitu, mereka pikir tuh kita yang minta duit, ngolek. Bukan, kita hanya bertugas. Nanti dapat duit, bayarnya juga bukan ke kita. Satu pintu, one gate ke LMKN. LMKN baru distribusi ke LMK Tradisi. LMK Tradisi harus ke musisinya lagi. Jadi cuma gitu muter aja. Kayak teman-teman lagu saya gratisin, gitu kan. Sebenarnya nggak gratis juga, nggak bisa gitu loh. Karena apa, dalam satu karya, Ya katakan Oma Irama masih Ariel kan? iya gratis, nggak mungkin kan, karena mungkin Ariel nggak butuh duit, mungkin gitu ya, mungkin. Tapi kan teman-temannya yang lain beda. Proses perekaman kan ada produser yang investasi, gitu kan. Semua tuh ada hitungan, gitu loh. Jadi nggak bisa gratis. Kalau player itu waktu pemutaran gitu ya, waktu diputar karyanya, haknya pencipta itu 50%. Oh gitu ya. Haknya produser 25%, haknya pemain, ada backing vokal, ada penyanyi, ada gitaris gitu, 25%. Ada juga yang, kok saya nyanyi sendiri saya harus bayar? Saya bikin lagu, saya nyanyi, lagu saya harus bayar. Bukan gitu. Itu menyesatkan buat masyarakat. Yang bayar itu I.O, promotor. Malah artisnya tuh dapat bayar 2 kali. Sekali dia dapat fee profesional sebagai artis, gitu ya. Yang keduanya itu royaltinya, karyanya yang dimainkan. Jadi nggak ada. Iya, ada juga teman-teman saya juga itu ya, lu bubarin aja LMKN, bubarkan aja nggak guna. Jangan, please. Gitu, jangan. Karena kalau sampai bubar, diperbaiki, ya, setuju. Tapi kalau dibubarin jangan. Karena apa? Karena kita balik ke zaman batu lagi. Susah sekali.